Selamat pagi buat kita semua. Ibu berharap di sini anak-anak ibu semua sehat ya. Baiklah, kita akan memulai proses pembelajaran kita, yaitu kita di sini akan membahas tentang unsur-unsur cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu semua diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur cerita fantasi dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi, di mana unsur-unsur cerita fantasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu unsur intrinsik dan yang kedua itu unsur ekstrinsik, di mana unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu tema. Apa itu tema, Bu? Ya, di sini kita akan membahas ya. Tema itu yaitu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam tulisan. Contoh tema itu seperti apa ya, Bu? Yaitu kita buatlah contoh tema itu tentang persahabatan, seperti itu. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Kalian pasti mau bertanya, apa sih Bu bedanya tokoh dan penokohan itu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih bedanya tokoh dan penokohan itu. Yang pertama kita bahas tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang diceritakan dalam suatu cerita atau di dalam sebuah cerita. Tokoh itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tokoh utama dan tokoh pendamping. Seperti apa sih Bu contoh tokoh utama itu? Ya, contohnya itu pada cerita Si Malin Kundang yang menjadi tokoh utamanya itu adalah Malin Kundang. Jadi Bu, tokoh pendampingnya itu seperti apa ya Bu? Ya, di contoh tokoh pendampingnya itu seperti Ibu Malin Kundang, saudagar Malin Kundang, dan istri Malin Kundang. Seperti itu. Jadi penokohan itu seperti apa, Bu? Jadi di sini Bu akan menjelaskan lagi. Penokohan itu juga sering disebut perwatakan. Jadi apa itu, Bu? Penokohan. Jadi penokohan itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh si tokoh. Di sini ada tiga bagian penokohan. Yang pertama itu tokoh antagonis. Apa itu Bu tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu yang bersifat buruk atau jahat. Yang kedua itu tokoh tritagonis atau tokoh penengah. Apa itu Bu tokoh penengah? Tokoh yang tidak memihak siapapun, yang tidak memihak si antagonis atau protagonis. Yang terakhir itu adalah tokoh protagonis yang bersifat baik. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah alur, di mana alur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Di sini artinya cerita yang bergerak maju. Contoh sederhananya, misalnya cerpen itu awalnya menceritakan tentang anak kecil dan berkembang dan berakhir pada saat dia telah remaja atau dewasa. Contoh alur mundur itu ceritanya bergerak mundur. Biasanya menceritakan tentang latar belakang sebuah kejadian. Seperti itu. Kalau pengertian dari alur campuran ini adalah ceritanya campuran dari alur maju dan alur mundur. Contohnya itu di mana dia menceritakan masa lampau dan masa sekarang. Selanjutnya latar atau setting. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Contoh latar tempat itu seperti apa ya Bu? Contoh latar tempat itu yaitu di rumah, di hutan,
seperti itu. Suasananya seperti apa, Bu? Suasananya itu menegangkan, suasana senang, suasananya sedih, seperti itu. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, Anda seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Dan yang kedua itu sudut pandang orang ketiga yang digunakan ialah dia, ia atau nama tokoh dan juga mereka. Yang keenam, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita. Misalnya, contohnya itu kalian buat pesannya tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh serakah, seperti itu. Yang selanjutnya kita di sini membahas tentang unsur ekstrinsik, di mana pengertian dari unsur ekstrinsik ini adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Yang pertama itu bahasa. Apakah dia menggunakan bahasa baku atau tidak? Yang kedua itu latar belakang si pengarang atau latar belakang orang yang membuat cerita tersebut, seperti itu. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Yang pertama itu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi. Di mana nilai moral ini yaitu berbakti kepada orang tua, nilai sosial saling tolong-menolong, nilai budaya seperti adat istiadat, nilai religinya cara beribadah kepada Tuhan. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan Ibu mengenai unsur-unsur cerita fantasi ini. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama itu, buatlah salah satu contoh cerita fantasi. Jadi kalian bebas ya membuat contoh cerita fantasi itu. Dan yang kedua, Ibu minta kalian menentukan unsur-unsur intrinsiknya saja yang ada di dalam contoh cerita fantasi yang kalian buat. Baiklah, sekian dari pemaparan Ibu pada pagi ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna buat anak-anak Ibu semua, dan tetap jaga kesehatan, dan Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita lanjut minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus